Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 27 Juni 2022 ya. Saya akan membahas seperti biasa, IHSG, saham, sektor, seperti itu. Dan juga di akhir saya akan membahas tentang ya kondisi saat ini ya teman-teman. IHSG-nya mager. Bagaimana sih tetap bisa cuan di saat IHSG-nya seperti jalan di tempat? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG-nya udah beberapa hari hitungannya di situ-situ aja teman-teman. Ini sampai saya tidak, atau saya masih menggunakan support resist yang sama ya. Jadi boleh dibilang hari ini rentang gerak dari IHSG ya mager teman-teman. Nggak kemana-mana ya. Karena resistannya, kalau resistan candlenya kan adalah di sekitar 7070 ya. Resistan Fibo-nya di 7080. Sedangkan untuk supportnya itu Fibo-nya ada di 6971. 6971, kemudian kalau candle support candlenya ada di 6920, dan kemudian di 50 retracement-nya itu ada di sekitar 6880. Jadi ya boleh dibilang udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 2 minggu IHSG-nya boleh dibilang tetap di situ-situ aja teman-teman ya. Tetap di situ-situ aja. Ini adalah sejak, ya boleh dibilang ini ya teman-teman, sejak bahasan tentang inflasi di luar negeri, inflasi negara-negara di luar negeri yang di luar ya, yang tinggi ya. Terus apa ya, inflasi tinggi, the Fed rate-nya akhirnya mengendalikan inflasi dengan menaikkan the Fed rate. Terus kemudian sama juga di Indonesia, walaupun kemarin tidak terjadi kenaikan suku bunga, namun demikian belum tentu bulan depan masih akan tetap ya. Karena modenya dari the Fed ini adalah masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga USD. Di mana ketika suku bunga USD dinaikkan dulu dari setengah ke 1, kemudian ke 1,75, dimungkinkan bisa masih sampai ke 2,5 sampai 3 seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu bisa dimungkinkan nanti perlu ditinjau ulang suku bunganya ya. Dalam kondisi seperti ini IHSG-nya banyak mager teman-teman ya. Banyak mager karena kita tahu penggerak utama dari saham-saham itu ya saham-saham yang penggerak indeks nih teman-teman. Saham-saham penggerak indeks ini seperti yang teman-teman tahu, ini utamanya dimotori oleh saham-saham banking. Ada BCA ya, BRI seperti itu, Bank Mandiri. Itu pengaruhnya kuat sekali. Jadi ini sekaligus bahas juga. Seperti hari ini, IHSG-nya juga ya hitungannya seperti kemarin-kemarin, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana itu artinya support resistnya ya tetap di situ. Tidak nge-break atau tidak breakout resistan baru, atau tidak breakdown support baru. Ya sehingga nggak kemana-mana ya, karena memang penggerak-penggeraknya ya cuma itu-itu aja teman-teman. Kalau kemarin-kemarin selesai COVID, atau istilahnya awal-awal COVID membaik kemarin, banking langsung naik gila-gilaan. Terus ekonomi pulih lah seperti itu, mulai baik. Terus kemudian sekarang bahasanya adalah tentang inflasi. Tentu yang terkait adalah saham bank ya. Kita lihat saham bank nggak kemana-mana. Saham bank nggak kemana-mana ini efeknya juga saham IHSG-nya juga nggak kemana-mana teman-teman. Karena motor utama dari IHSG ini juga saham bank ya, BCA, BRI ya, kemudian Bank Mandiri. Nah, hari ini kita bisa ngelihat saham-saham perbankan lapis pertama, big cap banking ini banyak yang turun teman-teman. Banyak yang turun, tapi IHSG-nya hitungannya juga
turunnya aman 0,38. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, kenapa kok saya masih trading di GoTo ya, di Arto ya. Karena saya percaya ketika saham lain turun, kalau GoTo dan Arto-nya ikut turun, ini IHSG-nya bisa turunnya dalam. Dan itu akan mempengaruhi kondisi market, mood market seperti itu. Ya. Jadi itu strategi saya. Mungkin saya nggak trading di saham-saham big cap banking, tapi strategi saya adalah di GoTo ya, kemudian di Arto ya, kemudian EMTK tapi sementara ini belum ya. Kemudian kalau bank di kita juga ada di BBHI. Pak, kenapa nggak di United Tractor, Adaro? Karena komoditas memang masih tinggi harganya teman-teman. Tapi untuk komoditas saya cenderung sangat berhati-hati karena komoditas ini selain karena suplainya mungkin karena produksinya seperti itu. Juga karena jalur produksinya terganggu atau enggak seperti itu. Atau juga bisa jadi karena musim. Oh, musimnya panas, perlu AC banyak. AC banyak disuplai dari listrik. Listriknya disuplai dari coal, kebutuhan coal meningkat. Ataupun musim dingin perlu penghangat dari coal ya. Apalagi ya, kira-kira kaitannya seperti itulah kalau komoditas. Nah, komoditas ini saya nggak begitu pintar untuk memprediksi kira-kira gimana sih kebutuhan komoditas ini. Jadi memang saya kecenderungannya jarang bermain banyak di komoditas. Itu teman-teman ya. Saya jarang bermain banyak di komoditas. Jadi simpulannya bahasanya adalah untuk indeks saat ini, penggerak indeksnya itu mix ya. Saat ini untuk hari ini banyak didorong oleh GoTo ya, Bian, Arto ya teman-teman. Terus kemudian dari sektor konsumer juga tidak turun dalam. Tidak turun dalam karena kalau dia turun dalam itu IHSG-nya bisa terpuruk lebih dalam. Ini kita bisa ngelihat Cepinnya kenceng naiknya teman-teman. Terus Arto kenceng, ICBP kenceng, Unilever nggak kemana-mana ya. Unilevernya nggak kemana-mana. Karena saat ini juga sektor coal banyak turun, sektor metal juga banyak turun. Ya metal itu kan ada MDKA ya, coalnya Adaro ya, kemudian apalagi ada United Tractor, ada Bian seperti. Tapi Bian ini kan pergerakannya kadang agak berbeda seperti itu. Ini adalah tentang peta gerak saham-saham di saham-saham penggerak indeks ya. Nah di situ dari sini pun maksud saya mencari trading idea juga dari sini. Saya nggak bermain di big cap bankingnya, tetapi saya bermain di GoTo, Arto dan EMTK seperti itu, BBHI seperti itu ya. Oke, kalau tadi udah saya bahas tentang kondisi dari IHSG dan juga saham-saham penggerak indeks ya teman-teman. Nah, terus kemudian coba kita tengok kondisi regional dulu ya teman-teman. Coba kita tengok kondisi regional dulu. Ini adalah per closingannya. Bahwa kemarin untuk Dow Jones itu dia naiknya kenceng ya. 2,8, 3,3, 3,0. Ini Asia juga closingnya hari ini juga hijau ya. Asia juga hijau closingnya. Terus kemudian ini per sore ini Eropanya juga ini ya hijau. Nah kita tengok Dow Jones Dow Food-nya, kita refresh dulu Dow Food-nya ya hijau tapi biasa aja ya hijaunya seperti itu. Terus nilai tukar rupiah USD IDR ini di 14.800 teman-teman, 14.800. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk harga komoditas ya. Kita tengok harga komoditas. Untuk crude oil ini di sekitar 107. Ya hitungannya udah turun lah karena kemarin kan sempat di 120. Natural gasnya ini turun dalam ya teman-teman, natural gasnya turun dalam. Nah ini coal-nya yang harganya masih stabil dari kemarin. Nah kalau teman-teman baca berita mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa kebutuhan coal dari Indonesia mungkin masih akan tinggi karena beberapa negara ya istilahnya mencoba mendapatkan pasokan coal dari Indonesia karena pasokan sebelumnya terganggu suplainya seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian untuk palm oil, ini palm oil itu dia atau CPO itu kemarin sempat sampai 4.400 ringgit teman-teman ya. Nah di sini saat ini dia udah mencoba merangkak naik. Nah teman-teman nanti coba lihat di saham-saham CPO
Yang mana CPO ini sahamnya juga sebenarnya udah cukup lama berada di support ya teman-teman, cukup lama berada di support. Dan saya lihat dari ini beberapa saham CPO sudah mulai start mesin seperti itu, start mesin. Apakah itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Let's see ya teman-teman, kita akan lihat. Nah terus kemudian untuk sektor metal teman-teman mesti harus waspada dulu. Sektor ini secara harganya turun. Yang saya baca kemarin sih memang kebutuhannya turun, kebutuhan industrinya turun. Ya kaitannya sepertinya memang COVID memang sudah membaik. Ya kemarin-kemarin sudah membaik, gak tahu kalau sekarang seperti itu. Dan ekonomi juga udah bergerak. Namun demikian pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara ini nggak sama kecepatannya ya teman-teman. Ada yang diuntungkan dengan penyuplai komoditas seperti Indonesia, tapi kalau beberapa negara yang komoditasnya dia tidak bisa menghasilkan sendiri tentu harus membeli dari negara lain. Dan ketika harga komoditas tinggi tentu itu merupakan beban tambahan bagi negara tersebut ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba membahas dulu Pak. Hari ini indeksnya yang bergerak apa saja seperti itu. Nah teman-teman, pagi hari ini saya tadi open pagi itu udah dapat untung ya lumayan 2 kali dari SMDR teman-teman, SMDR. Jadi ini terkait bahasan tentang saham-saham yang indeks-indeks saham yang bergerak ya. Bahwa pagi ini nggak lama, sekitar 2 menit dari open tuh saya udah trading SMDR ya teman-teman. Saya dapatnya adalah dari melihat indeks composite. Nah di sini, jadi ketika opening itu saya membuka indeks composite seperti ini, dan di sini indeks composite itu ada yang stock of index ya, terus ada up and down chartnya. Ini kita nggak perlu, yang saya perlukan hanya yang di sini. Di bentuk ini, histogram ini, dari sini saya bisa langsung melihat sektor yang bergerak hari ini per opening itu adalah IDX Trends, Transportation teman-teman. Nah dari sini, inilah saya langsung buka di sini ya, langsung saya double klik di sini, ketemu IDX Trends ya. Saya aktifkan, saya cari sahamnya, ketemu SMDR. Nah SMDR tadi kan masih di 3 berapa ya? Saya masih di 3090 kalau nggak salah teman, 3090. Agak telat sih, karena kalau kita lihat trade booknya ini kan opennya dia di 2920 teman, 2920 lari kan. Saya dapat itu di sekitar 3930-an ya, 3930. Saya jual di 31 berapa ya, 3170 kalau nggak salah, 3170. Jadi saya fast trade aja. Itu order saya yang pertama, order kedua juga ada, cuman saya lupa, dan semuanya udah saya clear sore hari ini teman-teman. Karena memang SMDR saya jarang pegang. Ini barang hari ini saya bener-bener trading cepat aja. Alasan saya adalah kalau kita lihat sekilas memang bentuk dari si SMDR ini memang sangat menarik ya. Sangat menarik teman-teman. Bentuk dari SMDR ini sangat menarik, dimana ketika dia naik terkoreksi. Nah ini adalah trend base Fibo ya, trend base Fibonacci ketembus sehingga titik-titik dari tren ini cukup valid ya. Dimana ketika dia terkoreksi di bawah 38 retracement, ada target sekitar 61, belum sampai di 61 dia udah rebound. Nah ketika sebenarnya ini dari kemarin sudah masuk inceran saya ya untuk SMDR, dan belum ada barang, baru hari ini saya langsung masuk hari ini, dan tetapi saya hanya fast trade aja. Nah teman-teman, karena dia udah mulai rebound, jadi kita coba bersihkan seperti ini ya. Sorry, kehapus ya. Kalau tadi adalah seperti ini ininya. Nah seperti ini trennya. Nah saya coba geser dulu. Ini kan dari swing high ke swing low dia udah turun. Nah dia udah mulai rebound. Jadi kita tambahkan Fibonacci yang di sini untuk mengukur kekuatan naiknya dia. Dan saya akan beri warna biru teman-teman. Saya beri warna biru seperti ini. Nah di sini target kenaikan dari SMDR itu ada di 3420. Ini menarik ya. Ini barang ketika rebound, ketika naik terkoreksi dan
ketika sampai hampir di targetnya 61,8 retracement, dia rebound. Nah, sebenarnya memang di area sini ini sudah merupakan area demand dari si SMDR. Jadi ini pertama kali tadi saya opening trading SMDR, dan untuk setelah saya lepas 3170 saya masuk lagi dan saya jual lagi, teman-teman. Saya jual lagi 2 kali. Namun demikian untuk besok sepertinya saya masih menjadikan ini barang untuk inceran saya, entah saya mau masuk atau enggak. Intinya sih saya masih tertarik sekali dengan SMDR. Oke, kemudian apa tadi? Nah, untuk sektor yang bergerak ini kan ini ya, hari ini sektor yang bergerak adalah utamanya dimotori oleh si ini ya, IDX Transportation. Sektor-sektornya saham-sahamnya adalah SMDR, HAIS, Temas, ASA ya, Bird ya. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. SMDR, kemudian HAIS. Nah, HAIS ini juga bagus juga chartnya ya. Chartnya juga bagus juga, dia mulai rebound juga dan dia udah ketemu resistansi. Cuman ini cara bentuk pergerakannya dia oke nih, Marubozu. Jadi percaya diri masuk naiknya ya, seperti itu. Nah, ini juga secara indikatornya sangat bagus. HAIS. Nah, kemudian ada Temas, teman-teman. Kita coba tengok. Temas juga bagus ya. Jadi SMDR, HAIS, Temas bagus-bagus semua. ASA terkait transportation juga bagus. Ini juga saya tadi juga masuk, teman-teman. Saya juga masuk, saya sempat short ke teman-teman ya. Habis ASA ada Bird. Ini transportasi bagus-bagus ya. Apakah karena liburan? Orang liburan lalu banyak menggunakan jasa transportasi seperti itu. Nah, kita tarik Fibo untuk Bird ya. Ini koreksinya kemarin sampai 61 naik lagi ya. Naik lagi, terkoreksi lagi seperti itu. Ini oke, pergerakan cukup oke ya. Cukup terjaga. Ya, cukup terjaga. Saat ini dia ada resistan di 1760. Jadi sektor IDX Transportation, teman-teman, transportasi sahamnya bagus-bagus ya. Yang saat ini bisa teman perhatikan ada SMDR, HAIS, Temas, ASA, Bird ya, teman-teman. Itu aja sementara untuk sektor ini. Nah, kemudian sektor berikutnya itu kalau kita lihat dari sini itu yang bergerak setelah kita urutkan tadi adalah yang pertama ada IDX Trans, kemudian infrastruktur, teman-teman. Infrastruktur sahamnya apa aja? Infrastruktur sahamnya ada IBST itu saya nggak pernah ya, ini kecil aja. Di sini paling Excel, teman-teman ya. Excel yang market cap-nya tinggi ini Excel, kemudian Friend, IPCC, coba saya lihat ya. Excel ya, teman-teman. Excel. Nah, Excel masih bagus ya, hitungannya Excel masih bagus. Excel memang kemarin turun dalam. Saya sempat buang, ganti Indosat. Terus saya nggak punya barangnya. Ini saat ini sih kembali ke harga di mana saya buang kemarin. Targetnya sementara untuk Excel masih di 2800 ya, teman-teman. Excel, habis Excel tadi adalah Friend ya. Friend ini juga OTW bagus, dia berhasil closing di atas MA 200 dan saat ini dia sudah deket banget targetnya dengan MA dengan retracement 50 ya, retracement 50. Nah, kuncinya adalah di 50 itu nanti dia mampu nggak untuk naik lebih tinggi. Kalau naik mampu di situ baru nanti kita bicara target. Targetnya ada yang lebih tinggi. Nah, ini kan baru target kecil ya. Baru target kecil 50 retracement-nya. Nah, di sini kan belum kecapai ini. Kalau ini nanti kecapai 50-nya 50 dan dilewatin di 92. Dari kemarin-kemarin kan di 100 belum mampu. Itu nanti di sini. Targetnya ke 120-an. Itu adalah infrastruktur, sektor infrastruktur ya. Jadi tadi adalah Excel, Friend ya. Apalagi lainnya IPCC tapi kecil-kecil ya ini ya. Itu aja, saya skip aja kalau gitu. Terus kemudian sektor berikutnya adalah industrial, teman-teman. Industrial apa aja sahamnya? Nah, kita tengok ya, kita tengok dulu untuk industrial sahamnya.
Ada BMTR, IMPC, ABMM seperti itu ya. Ini sih jarang banget ya. BMTR, BMTR. Oke, ini dia naik sih, tapi ini masih hitungannya masih sempit banget gerakannya. Saya skip aja. Kemudian teman-teman sektor berikutnya itu adalah DBX atau papan pengembangan. Nah, ini papan pengembangan yang masuk adalah saham-saham apa? Coba kita tengok. Ini ada ADES, Arto ya, ADES sama Arto. Kita lihat. Arto dulu ya. Kita lihat Arto dulu. Nah, Arto itu memang dia istilahnya masih mencoba melawan untuk naik. Mencoba untuk naik lagi dan ini cukup terjaga sih pergerakan Arto ini. Target sementara tetap di 99 dan saya ini untuk Arto adalah everyday trading. Setiap hari saya masuk, setiap hari saya keluar. Kadang masuknya sore, buangnya besok. Setelah buang, tunggu dulu kalau ada inceran, saya akan masuk di Arto lagi, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Arto, kemudian ADES. ADES ini udah berapa hari teman-teman? Nah, cuman kalau ketemu mode seperti ini saya nonton aja deh. Ini nggak dikasih kesempatan turun. Saya nonton aja seperti itu. Oke. Kemudian apa Pak? Kemudian setelah itu adalah sektor apa? Sektor non-cyclical. Nah, kita tengok dulu sahamnya apa. Ada Daya, ADES masuk, CSRA, Cepin. CSRA adalah saham sawit karena memang harga sawit sudah mulai rebound. Cepin harga ayam memang berlanjut naik. Sektor ayam ini sektor yang saat ini lagi lanjut naik ya teman-teman. BWPT juga ini adalah ini sawit ya. Sektor sawit. Kemudian ada properti. Nah, properti gimana Pak? Properti Asri BSDE APLN. Asri BSDE APLN. Kita tengok ya. Asri ya, oke. Asri ini ada rebound. Ini bagi penggemar properti ya, teman-teman. Saya sendiri nggak trading di saham properti. Jadi dia hari ini berhasil lewatin 50 retracement-nya. Target berikutnya di mana, Pak? Nah, kita lihat ya. Ini kan dia itu ada banyak banget nih. Ada beberapa ini maksudnya, ada beberapa super resist. Nah, dia ngelewatin 50 ya baru sedikit sih ngelewatinya. Target berikutnya sih dia ada di 200-an, teman-teman. 202. Itu untuk Asri. Setelah Asri apa tadi ya? APLN. Kita lihat dulu. Ya, ini APLN juga sama. Ini tapi sama ya, teman-teman. Ini pergerakannya juga masih sempit sih karena dia masih banyak resistan juga. Oke, kemudian setelah properti ada finance tapi kayaknya juga masih finance ada juga yang bergerak tapi di sektor saham-saham yang kecil teman-teman ya. Ada BBKP memang dia sekilas tadi saya lihat juga cukup bagus chartnya dan dia ngelewatin atau sampai di harga psikologis 200. Kemudian ada BBI. Nah, BBI memang dari kemarin-kemarin cukup oke pergerakannya. Bank itu tadi nah ini dia sempat tinggi ya tadi 2190. Berarti turun ya. Dia turun seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk sektor-sektor yang hari ini bergerak. Intinya untuk sektor-sektor yang hari ini bergerak itu banyak dimotori oleh saham-saham transportasi teman-teman. Nah ini kuncinya teman-teman kalau pas opening market pengen tahu apa sih yang sedang bergerak. Kalau pengguna Mirai gunain ini aja ya. Kode 0153 atau indeks composite dan teman-teman langsung klik di sini. Langsung klik stock of index ya. Teman-teman refresh dulu baru kemudian teman-teman urutkan change-nya, urutkan yang terbesar baru diklik. Nanti akan ketemu stoknya apa yang paling bergerak kencang nih SMDR seperti itu. Nggak semuanya harus dimakan teman-teman ya. Kalau misalkan dia sahamnya terlalu kecil, kalau saya sekencang apapun pergerakannya atau semenarik apapun chartnya, kalau sahamnya market cap-nya kecil, biasanya saya akan skip ya teman-teman. Biasanya saya akan skip. Oke teman-teman, kalau tadi adalah bahasan tentang indeks ya. Kita memilih saham dari indeks.
Nah, sekarang ini masuk ke sektor-sektor ya, masuk ke sektor-sektor. Bahasan saya ini, teman-teman, untuk sektor sebenarnya bahasanya masih sama ya. Jadi untuk sektor-sektor banking, terutama saham-saham yang memiliki exposure kredit yang luas, ini sepertinya memang orang masih enggan masuk ke sektor tersebut, teman-teman. Kita bisa ngelihat saham-saham big cap banking ini saat ini masih berada di support ya, masih berada di support. Artinya cukup lama berada di support dan ketika dia naik juga nggak kemana-mana, akhirnya balik ke situ. Ini artinya apa? Artinya dorongan naiknya itu nggak kuat. Jadi istilahnya cenderung short term aja, seperti BNI ini cenderung masih mencari support ya. Kemudian Bank Mandiri juga sama, BRI juga jelas sekali masih mencari support ya teman-teman. BCA pun demikian ya. BTN juga sama, rebound-reboundnya rebound kecil aja ya. Bank Danamon juga sama. Ya ini sama intinya seperti itu. Nah kalau seperti ini saran saya sih teman-teman, ya sebaiknya jangan terlalu besar di porsi banking saat ini. Karena sektor ini ya sedang tidak diuntungkan dengan kondisi ini ya teman-teman. Kondisi apa? Banyak bahasan suku bunga, inflasi seperti itu. Karena orang masih sangat wait and see. Sektor ini seperti itu. Kemudian ada lagi sih tadi yang menarik. BBKP aja ya. BBKP aja yang menarik. Tapi sekali lagi ini long downtrend. Jadi saham-saham yang long downtrend itu istilahnya minat belinya masih kurang ya. Masih kurang. Nah, kita lihat juga tambahi volumenya. Walaupun sedikit ada spike. Tapi ya harus menjadi kewaspadaan teman-teman aja ya. Jadi sektor banking belum. Kemudian untuk sektor digital banking saya masih sama ceritanya. Favorit saya masih Arto dan BBAI. Terutama Arto dan BBAI ini kenapa? Karena dia merupakan penggerak indeks ya. Terutama Arto seperti itu. Dan Arto ini tidak banyak masuk di ini ya. Kita lihat di sini Arto. Dia tidak banyak masuk di indeks. Dia masuk indeks mana? Beda sama GoTo. Kalau GoTo kan dia masuk di LQ45. Menurut pengamatan saya, saham yang masuk LQ45 itu cenderung slow, cenderung anteng seperti itu. Jadi Arto kan karena dia tidak masuk, volatilitas dia cukup tinggi. Ketika volatilitas cukup tinggi, biasanya saya akan menggunakan money management yang lebih ketat. Seperti itu teman-teman. Nah, yang harus teman-teman perhatikan bahwa sektor digital banking ini ternyata beberapa sahamnya banyak yang mulai bagus teman-teman. Nggak jaminan mau bergerak, tapi setidaknya ini adalah merupakan kalau teman-teman penggemar saham-saham ini, saham-saham apa digital banking ya silahkan dikupas lagi lebih bagus lah seperti itu. Ini ada beberapa tadi saya lihat seperti INPC, BGTG ini semuanya muncul sinyal ya teman-teman. BNBA ya. Kemudian BVIN ya, kemudian apa lagi? Ada BEMAS ya, BVIC ya, Bank. Jadi saham-saham bank digital banyak yang memberikan sinyal naik seperti itu. Kemudian untuk Astra teman-teman nih rata-rata masih pada berada di support semua. Astra Internasional bahkan sempat breakdown support tapi kembali lagi. Auto juga masih sama di support ya. Kemudian United Tractor juga masih sama, sekitar seminggu ini nggak ada pergerakan. Kemudian untuk sektor konsumer teman-teman ini masih cukup bagus ya, terutama Indofood ya. Kemudian Unilever juga masih cukup bagus walaupun dia konsolidasi. Kemudian ICBB ini malah 9.500 oke banget. Kemudian ada WIM. Ya, WIM mulai naik juga seperti itu. Nah, kemudian yang teman-teman bisa perhatikan adalah Ases. Ases udah hari keempat dia naik ya, teman-teman. Ases udah hari keempat dia naik. Perhatikan, resistan pertama di 830. Kemudian untuk sektor energi ini sepertinya masih berat. Harga minyak juga turun kan. Ini Elsa Medco, hitungannya ya nggak kemana-mana, masih sama dengan kemarin. Gas kan turun ya, teman-teman. Ini berefek ke saham gas juga turun. Nah untuk Akra ini hitungannya dia nggak kemana-mana sih dari kemarin. Sektor energi hitungannya stagnan ya. Nah kemudian saham-saham sawit tadi kan sempat harga sawit kan sempat rebound ya teman-teman.
setelah beberapa hari turun udah rebound ya ke 54 tadi ke 59 ya. Udah rebound lah seperti itu. Jadi ini saham-saham sawitnya juga nggak turun lebih dalam. Tetapi beberapa leader sawit masih belum bergerak. Asa Glostari, LC masih belum bergerak ya. SSMS sudah duluan bergerak dari kemarin tapi ini ketemu resistan. Nah, kemudian CSRA teman-teman bisa perhatikan, SIM itu CSRA SIM mulai bergerak ya. Gosco mulai bergerak, Gosco Plantation, GYCO, TBLA mulai bergerak ya. Terus kemudian apalagi ya? Kita tengok dulu. Ini ada PAM ya, Smart dan PAM Smart ANJT itu rata-rata sudah mulai bergerak ya. Nah, kemudian saham-saham yang terkait coal sekarang. Kita bahas saham-saham terkait coal. Kalau harga coal tadi hitungannya masih cukup tinggi, teman-teman. Untuk Harum, ini kaitannya juga sama harga mineral yang masih, metal yang masih turun ya. Terus kemudian penerapan royalti progresif. Harum sendiri juga baru stock split. Saham yang baru stock split itu kalau saya ini harus ekstra hati-hati karena pergerakannya bisa beda dengan sebelum stock split ya. Harum sendiri sebenarnya kemarin 3 hari sudah mulai ada perlawanan tapi ini lagi sepertinya. Mentah lagi seperti itu. Ya, kita tunggu lagi lah beberapa hari lagi. Nah, kemudian Indo Tambang Raya ini juga hitungannya nggak kemana-mana ya, teman-teman. Indo Tambang Raya nggak kemana-mana. Kenaikan kemarin dia ketemu resistan ya di 38 retracement. Adaro juga sama, ini masih di supportnya. PTBA justru hari ini retracementnya cukup dalam ya teman-teman. Ini kembali lagi untuk supportnya ada di 3887. Kalau yang lainnya ini KKGI juga masih sama, masih di jalan di tempat aja teman-teman. Petrosi di support ya. Doit juga akhirnya kembali di bawah 400 lagi. MBSS walaupun ada upside tapi cukup lama nih nggak naik juga. Toba hari ini sebenarnya tadi sempat sliver di running trade. Kembali lagi turun. Kita lihat lainnya. Nah, untuk sektor ini walaupun harga batubara masih tinggi, saya komoditas sangat hati-hati untuk trading di komoditas ya, teman-teman. Saya cukup berhati-hati untuk trading di komoditas. Untuk saham-saham terkait metalnya masih turun ya. Terus kemudian penerapan properti royalti ya, royalti berlapis, progresif. Saham Anta masih turun ya, Inco juga masih turun. Inco sebenarnya kan udah sampai targetnya ya. Kalau begini supportnya ada di 54 dan di 51, 5400, 5100. Nah, untuk TINS tadi saya lihat ada mulai dari rebound ya. Ketika dia sampai di 78 retracement, dia mulai dari rebound. Nah, untuk MDKA ini masih mencoba untuk mencari support. Untuk telekomunikasi, Telkom sendiri masih belum mampu lewatin resistan ya, masih tetap di tempat aja. Ini juga Indosat juga tetap di tempat aja. Ini yang cukup oke bisa bertahan ini adalah Excel ya. Excel bisa bertahan di 38,2 retracement, jadi sebelumnya jadi resistan, sekarang jadi support ya. Friend juga sama, tadi udah saya bahas ya Friend. Nah kemudian ada yang naik ini adalah TOWR teman-teman ya. TOWR. Oke, seperti ini kita coba lihat di weekly-nya aja lebih jelas. Nah, kita coba tarik Fibo-nya untuk TOWR teman-teman. Nah, di sini dia sementara ada target ke 1050. Tapi seandainya bisa ngelewatin 1050 dengan lancar, dia target berikutnya ada di 1240-an ya, teman-teman. Kemudian yang lainnya saya skip aja. Kemudian yang terkait minyak, BRPT ini masih jalan di tempat semuanya. ESA itu tadi sempat keluar, saya skip aja. Nah, untuk saham-saham konstruksi, teman-teman, konstruksi ini ketemu resistan ya. Ketemu resistan. Di konstruksi pada ketemu resistan ya. Ini Wika juga sama. Ini belum sampai targetnya Wika ya. Untuk Adi targetnya ini saya gunain Fibo yang panjang ya teman-teman. Kalau target pendeknya aja kita lihat dulu. Adikarya ini udah ngelewatin targetnya teman-teman. 798.
798 sudah dilewatin, maka berikutnya itu untuk adikarya itu di 933 targetnya ya. Kemudian ini kemarin kan udah saya bahas juga ya. Intinya ini pada ketemu resistan semuanya, jadi balik arah. Dan ini untuk properti teman-teman harus konstruksi teman-teman harus berhati-hati karena beberapa kali juga tidak jadi berangkat seperti itu. Akhirnya balik arah ya. Nah, kemudian saham yang terkait properti teman-teman ini cukup oke pergerakannya hari ini. BSDE berhasil ngelewatin resistan pertama, tapi ini barang juga sering ketika udah naik balik lagi. Pakuwon ya. Pakuwon nih sampai 38,2 retracement. Kalau saya sendiri sih untuk properti sekarang skip dulu. Cari yang lebih menarik lah seperti itu ya. Kemudian untuk ASRI teman-teman, ini kemarin koreksinya kan sampai 78, ini kembali naik di atas 61. Targetnya memang sementara ke 175 dulu. Di 38,2 retracement, kemudian SM merah masih belum ada pergerakan sih ya. PLN ini juga LPCK masih turun mencari support ya. Yang PLN ini juga ada kenaikan. Cuman ya lihat sendiri kalau kita lihat sekilas seperti ini chartnya, ini masih hitungannya ya masih belum kemana-mana ya, masih belum kemana-mana karena masih banyak resistannya dia. Resistannya sempit-sempit, bentuknya kalau kita tarik itu menjadi seperti sideways seperti itu. Ya memang dia sideways karena memang ini kalau cara ngelihat dia itu sedang kemana itu tarik aja beberapa titik seperti ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang pergerakan dia itu masih di situ-situ aja. Kayak saya biasanya akan skip dengan bentuk saham-saham seperti itu. Oke, kemudian saham tol ini ada rebound juga teman-teman ya. Ini ada potensial rebound ya. Ini juga kalau kita lihat juga sebenarnya ya di situ-situ aja hitungannya nih. Ini kalau kita anggap sebagai resistannya. Ini gambaran kasar karena untuk resistan tuh sebenarnya tidak ada titik pastinya di mana, nggak ada. Kalau kita tarik seperti ini kan polanya adalah atas bawah atau bawah atas bawah atas seperti itu ya. Masing-masing saham memiliki pola dalam time frame yang berbeda. Kemudian Indosemen ini ya, Indosemen ini cukup nurut melewatin downtrend price channelnya. Ini juga polanya atas bawah seperti itu ya. Kemudian SMGR nih teman-teman, SMGR ini dia sampai di 38 retracement dan terkoreksi. Karena ini titik penting juga MA 200. SMCB masih di dasar ya. SMBR balik arah lagi. Kemudian saham-saham terkait media enggak kemana-mana. MTK biasanya saya incer tapi ini belum. Ya di situ-situ aja soalnya pergerakannya ya. MNCN juga akhirnya nggak mampu kembali lagi masuk ke pola triangle-nya teman-teman. Kemudian sekumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga belum. Nah, MTDL itu kemarin bergerak teman-teman. Nah, salah satu kebiasaan saya kalau melihat saham yang bergerak kemarin, terus hari ini ada yang take profit. Itu teman-teman lihat lagi besok. Apakah kenaikan ini adalah karena orang-orang yang nyangkut ini pengen keluar? Kalau misalkan ada perlawanan karena orang ini pengen keluar, lihat besoknya. Hari ini ada yang melawan turun, besok dilihat orang itu sudah masih buang barang nggak? Itu terjadi sering di saham-saham seperti itu, akhirnya dia mulai rebound. Di Arto juga seperti itu. Nah ini IMAS cukup menarik sih, cuman sempit-sempit ya. Nah kemudian ASA teman-teman, ASA ini saya terakhir sebelumnya masuk di 2200, jual di 2090. Buyback lagi kemarin, sempat lepas lagi tradingan aja. Hari ini masuk lagi. Nah ini nanti akan saya jadikan bahasan contoh untuk judul saya, yaitu cara cuan saat IHSG-nya mager ya teman-teman. Jadi nanti contohnya salah satunya adalah ASA. Nah kemudian era ini bolak-balik sudah naik balik lagi. Jadi ya wis jarang saya tradingan lagi sekarang ya. Same ini nggak ada yang menarik.
Nah, kemudian teman-teman ada grup Sinarmas ini mulai ada upside juga. Cuman ya tahu sendiri ini bolak-balik juga sering ada false signal ya teman-teman. Muncul sinyal naik tapi terus besoknya turun lagi. Jadi ya diatur aja sendiri. Memang masing-masing saham memiliki pergerakan sendiri. Untuk grup Lipo seperti ini nih, sepertinya belum. Kemarin yang menarik LPPF aja. Nah, kemudian grup ayam teman-teman ya. Grup ayam lanjut. Cepin berhasil ngelewatin 50 retracement, ini lanjut. Berarti target dia lebih tinggi lagi di sini. Target dia ada di 6.300 ya, teman-teman. Kemudian ada Malindo Feedmill masih belum berhasil ngelewatin 50 retracement. Kalau bisa ngelewatin di 50 retracement, nanti targetnya dia di sini. Yang di kuning ini di 720. Java ini udah berhasil ngelewatin 50 retracement targetnya, maka target berikutnya dia di 1660. Ya. Kemudian untuk farmasi saya lihat nggak ada yang menarik kecuali AGI teman-teman. AGI ini kalau teman-teman hafal ini sebenarnya rutin bergerak. Cuman ya kadang ini ya apa istilahnya cukup lama. Seperti kemarin dia konsolidasi di sini ya. Berapa hari nih? Seminggu lebih. Di sini juga sempat terus akhirnya bergerak. Ya, intinya sih kalau teman-teman suka di barang ini sebaiknya di display di bagian muka jadi sehingga teman-teman tuh bisa dapat informasi cepat kalau ini saham sedang bergerak atau dipasang power alarm ya. Jadi ketika hit di harga sekian dia akan memberi informasi ke teman-teman. Oke, kalau yang lainnya, nah AGI nanti akan saya jadiin contoh ya teman-teman. Jadi tadi ASA, AGII dan SMDR ya. Oke. Terus kita lihat lainnya dulu, teman-teman. Lainnya sepertinya nggak ada ya untuk sektor ini. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, yang saya janjikan tadi adalah bagaimana kita bisa cuan ya di saat IHSG-nya mager, ya. Boleh dibilang untuk saat ini nih teman-teman, ini IHSG-nya kan sedang mager ya. Sedang mager. Ini kadang bisa membosankan teman-teman. Ini kadang bisa membosankan kalau teman-teman masih istilahnya terlalu setia di saham-saham tertentu. Contohnya kondisi IHSG mager, saham-saham banking yang kemarin melejit. Memang saya sampaikan kalau ekonomi membaik, itu yang akan lari pertama kali itu adalah saham banking. Tetapi ekonomi membaik itu ketika sebelumnya diberi stimulus, ekonomi sudah membaik, orang sudah punya duit, terus kemarin ditambah juga harga komoditas meningkat, terjadilah inflasi. Inflasi ini mau nggak mau dia harus dikendalikan dengan suku bunga ya. Dinaikkan suku bunga salah satunya seperti itu. Nah ketika kemarin teman-teman masih terlalu fokus ke sektor perbankan, ya mungkin kalau teman-teman kemarin pegang barang dari bawah untung besar. Tapi saya rasa untuk sekarang kalau teman-teman yang masih memegang saham-saham tersebut, mungkin untungnya udah mulai berkurang. Contohnya nih, kita lihat BBNI nih. Kalau teman-teman kemarin megangnya dari bawah ya mungkin masih terasa. Tapi kalau teman-teman megangnya ya dari Maret itu ya hitungannya juga udah nggak untung lagi seperti itu. Nah di sini. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan juga. Bahwa ketika saham itu dia lari, powernya masih ada, dia masih akan lari teman-teman. Dan biasanya teman-teman agak susah untuk mendapatkan harga murah. Ciri-ciri yang saham sedang lari dengan power kenceng adalah dia lari dengan kekuatan kenceng dan nggak akan dapat barang murah. Contoh kayak BNI ini kemarin-kemarin nggak pernah dapat barang murah. Tetapi ketika dia sudah ketemu di puncak terkoreksi, kok mudah dapat barang? Nah ini hati-hati. Karena bisa jadi karena mudah dapat barang itu adalah orang-orang yang punya barang di bawah dia akan take profit. Nah, berarti apa? Berarti sektor ini sudah mulai nggak naik seperti itu. Kalau teman-teman yang menggunakan chart sektoral itu teman-teman bisa ngelihat ini saham sudah
mulai turun trennya, tren sektornya. Jadi mau nggak mau kita harus ya jangan terpaku ke saham itu. Karena saham itu, sektor itu bergerak terus. IHSG kemarin kenceng juga didorong oleh saham-saham big cap banking. Tetapi ketika big cap bankingnya udah mulai belok, turun ke bawah, IHSG-nya juga sama. Karena saham-saham penggerak indeks, namanya itu adalah saham-saham penggerak indeks, maka dia utamanya adalah menggerakkan indeks. Jadi ketika saham-saham penggerak indeks utama ini chartnya sudah mulai pada belok turun, maka IHSG juga chartnya juga belok turun, teman-teman. Ini BNI seperti ini chartnya, dan ini indeks seperti ini. Hitungannya turun juga. Walaupun mungkin nggak bisa plek persis, karena penggerak indeks itu bukan hanya BNI dan teman-temannya, ada yang lain juga. Makanya strateginya gimana, Pak? Supaya tetap bisa cuan di saat IHSG mager. Yang pertama, teman-teman tuh mesti tetap melihat peta pergerakan saham-saham di penggerak indeks ya, teman-teman. Kenapa, Pak, penggerak indeks? Bukannya ini saham-saham yang secara umum LQ45 ya, yang mana ini pergerakannya lebih santun seperti itu. Ya, benar. Memang ini adalah saham-saham yang biasanya dia terdapat di LQ45, di indeks-indeks penting seperti itu. Pergerakannya memang santun. Tetapi saham-saham ini juga sebagian, teman-teman, ini ada yang diuntungkan dengan kondisi tertentu. Contohnya, sektor konsumer. Ini kan diuntungkan dengan kekuatan beli masyarakat sekarang yang udah mulai tinggi, yang pertama. Yang kedua, mungkin sektor yang terkait adalah GoTo dan Arto terkait digital, atau bank-bank digital BBAI seperti itu. Itu juga terkait apa ya istilahnya. Saat ini juga sektornya sedang bagus. Sehingga diuntungkanlah dengan kondisi sekarang seperti. Nah, terus juga saham-saham ini yang paling penting selain dari hal-hal tadi, menurut saya ini yang paling penting, sekali lagi ini menurut saya yang paling penting adalah saham ini berbeda sektor dengan saham yang lainnya. Nah, GoTo dengan digital dengan big cap banking ini kan beda. Kalau big cap banking menduduki urutan pertama kedua penggerak bursa, tetapi dia ada bahasan terkait inflasi, suku bunga, sehingga nggak mungkin kan ini akan menguat seperti itu untuk saat ini. Padahal kita tahu mood dari IHSG itu harus dijaga dengan apa? Dengan saham penggerak indeks. Nah, kalau bankingnya nggak bergerak, siapa yang mau jaga? Ya Telkom, ya Unilever, ya Arto, ya GoTo seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang. Dari sini, dari saham penggerak bursa ini, saya bisa mendapatkan keuntungan berganti-gantian ya. Kalau nggak masuk ke GoTo, ke Arto, ya, ke MTK, ya, kemudian MDKA, ya berganti-gantian. Kalau sekarang kan MDKA lagi turun seperti itu. MDKA adalah sektor metal yang paling saya sukain. Kenapa nggak Antam Incotin? Ya karena MDKA berada di sini, di penggerak bursa. Dimana ini menurut saya sih pergerakannya akan sangat-sangat, istilahnya apa ya, sangat-sangat ngeflow, sangat-sangat mengalir seperti itu. Ya tentu mesti disesuaikan ya teman-teman. Kalau kayak Bian nih saya jarang masuk, TPIA walaupun kadang masuk tapi jarang juga. Kalau big cap banking yang gede-gede bid overnya saya nggak pernah masuk. Jadi sekali lagi, untuk bisa cuan di saat IHSG mager, teman-teman harus tahu, harus memilih saham-saham yang aktif bergerak. Itu adalah saham-saham penggerak bursa. Kemudian tetap harus melihat sektornya. Walaupun big cap banking ini penggerak bursa, tapi ini saat ini dia kan terkait inflasi, suku bunga. Sehingga mungkin dia tidak akan bergerak. Nah, sektor yang diuntungkan apa? Yang lainnya. Konsumer dia diuntungkan, daya beli masyarakat yang mulai membaik. Cepin diuntungkan apa? Coba silakan googling tentang kebutuhan ayam di luar, Singapura atau mana, dan juga tentang turunnya harga pakan corn, jagung. Ya, itu. Terus kemudian terkait apa ya? Terkait era sekarang digital adalah GoTo dan Arto. Nah, itu kan berarti walaupun kita memilih sahamnya, walaupun kita trading di saham penggerak bursa, tetapi tetap harus melihat sektornya. Nah, ini kan seperti ini ada United Tractor. Ini juga penggerak bursa. Maksud saya, ya United Tractor nomor 14.
Ini penggerak bursa juga. Penggerak indeks juga. Tapi dia saat ini sektornya sedang tidak ini ya, bergerak. Call-nya sedang tidak bergerak. Ini unit detector enak juga dipakai trading. Seperti itu ya, intinya itu. Yang kedua, yang pertama tadi tetap memilih saham yang aktif bergerak, volumenya oke, sektornya oke, diuntungkan sektornya. Dan beberapa juga, misalkan sektornya itu mulai membaik, rebound dari dasar teman-teman. Ya mungkin nggak harus dari penggerak indeks nggak apa-apa. Nggak harus penggerak indeks nggak apa-apa. Intinya bid overnya bagus, ramping, aktif, masuk ke indeks juga. Indeks tuh cara ngelihat masuk di indeks gimana Pak? Klik di sini, klik di harga saham, misalkan kita lihat go to. Kita lihat di sini di informasi, oh dia ternyata masuk di LQ45, IDX 30, IDX 80 di sini. Nah, kemudian contoh saya tadi adalah yang mau saya gunakan adalah ASA. ASA masuk indeks nggak Pak? Dia masuk Kompas 100, masuk indeks juga ini teman-teman. Liquid ya, saham-saham liquid. Ini apa ini? SMC apa ini? Saya nggak tahu artinya. Kemudian AGII. AGII masuk Kompas 100, Islamic Index DBX IDX 80 masuk juga. Berarti ini cukup oke ya. Terus kemudian ada SMDR. SMDR masuk indeks juga. Jadi lumayan oke juga ya 3 barang tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah boleh tidak masuk indeks, tetapi secara pergerakan dia juga harus cukup bagus. Jadi contohnya dari ASA. Nah, ASA ini saham turun downtrend, tetapi dia ada rebound. Nah, kalau ketemu seperti ini, teman-teman, kuncinya tetap bisa cuan di saat IHSG marker adalah, nah, ini dia lagi rebound. Nah, lagi rebound di sini, teman-teman, kita bisa ngelihat ini ada 2 titik penting kalau teman-teman mau trading ya. Ya, mau trading tuh ada 2 titik penting ya. Ini di sini, ini adalah swing low. Terus kemudian ini adalah swing high. Ini ada 2 tren paling pendek, di mana ini adalah peta trading kita yang paling simple di sini, yang paling kecil dulu di sini. Dari sini dia rebound tuh kita tarik Fibo-nya seperti ini. Lalu kita bisa ngeplot bahwa targetnya dia sementara di sini. Di 2050. Jadi ASA ketika saya masuk hari ini sebenarnya ada target di 2050, tetapi ada resistan juga di 1870 dan 1960. Jadi kalau ketemu resistan tersebut silahkan, kalau teman-teman memang niat mau trading silahkan TP. Karena kata kuncinya adalah cara cuan saat IHSG mager. IHSG mager kita cari saham lain, nggak perlu dari penggerak indeks, nggak apa-apa. Kalau apalagi yang sektornya lagi nggak bagus. Kita cari saham-saham yang masuk indeks-indeks kecil nggak apa-apa. Ini nggak indeks kecil ya, IDX 80, IDX 30. Nih, kalau misalkan nanti sudah sampai di 50 retracement di sini, di 2050, naikkan targetnya teman-teman di sini. Di 50 retracement berikutnya di 2350, ini contohnya adalah ASA. Berikutnya contohnya adalah AGII coba. AGII. AGII ini udah beda cerita ya, dia nggak terlalu downtrend. Oke, AGII kita lihat dulu pada saat dia naik kemarin dari Fibo ini, dari swing low ke swing high, dia terkoreksinya sampai 61 retracement. Nah, di 61 retracement, ketika rebound targetnya dia sementara hanya akan di area kuning, yaitu di atas 61 retracement, di atas 1950 sampai ke 2100-an. Itu. Jadi sementara dia sebenarnya sudah sampai targetnya. Itu cara lihat yang pertama. Cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua juga bisa kita teman-teman. Yaitu dari sini, kita geser dulu. Cara pandang yang kedua dari sini. Jadi ketika dia turun ini, kita tarik Fibo di sini. Kita tarik Fibo di sini. Di sini ketahuan bahwa dia juga sudah sampai di 50 retracement. Jadi dua pendekatan dari Fibo naik dan Fibo turun sama ketemunya dia sampai di target. Jadi kata kuncinya besok perhatikan di sekitar 2130 mampu nggak untuk AGI ini lewat. Kemudian adalah SMDR teman-teman, contohnya adalah SMDR. SMDR ya. Oke, SMDR seperti ini. Ya, SMDR kita hapus dulu.
Kita geser dulu biar nggak ruwet. SMDR. Oke, kita kecilin dulu biar bisa dilihat. SMDR dalam dia tren turun ini swing low, resistan pertama, resistan kedua, targetnya dia ada di 3.400. Dah, itu aja caranya ya. Jadi selama teman-teman mendapatkan saham yang rebound dari dasar, itu teman-teman harus perhatikan resistan pertama, kedua, dan target. Resistan pertama 23,6 retracement. Resistan kedua 38,2 retracement dan targetnya di 50 retracement. Boleh TP nggak Pak? Boleh, karena ini sifatnya adalah cara cuan, berarti harus trading ya teman-teman. Kenapa boleh disarankan untuk TP ya? Karena ini banyak resistan. Di mana kondisi saat ini IHSG-nya juga naik turun. IHSG naik turun mempengaruhi mood saham lain, mempengaruhi mood pelaku bursa, dan tidak ada yang lebih baik kecuali take profit. Itu aja saran dari saya teman-teman ya. Sekali lagi pokoknya nggak perlu harus di saham penggerak indeks yang gede-gede, nggak perlu harus di saham banking terus. Kita harus berani move on. Jangan terpaku, jangan setia lah seperti itu. Harus ganti-ganti sektor. Oke, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.